Halo sobat buka review. Ini dia Nissan Magnite. Sebagai produk baru Nissan Magnite ini masuk dalam kategori subcompact SUV. Kenapa? Karena dia sebagai SUV dia punya bentuk yang mungil. Nah, selain itu dia juga punya tampilan yang agresif, ya, khasnya SUV modern lah. Kita mulai dari bagian grill ini. Grillnya modern dengan tampilan yang besar, dominan lah di depan tuh grillnya. Cuman agak ada yang aneh memang. Grill Nissan Magnite ini justru nggak membawa apa ya, desainnya Nissan gitu. Nissan itu kan identik dengan V-Motion, bagian depan dia kayak huruf V gitu ya. Cuman si Nissan Magnite ini beda. Kalau kita lihat tampangnya, grill ini mengingatkan pada salah satu mobil bikinan Nissan juga, apa ya? Ya, Datsun. Mobilnya memang mirip banget Datsun grillnya. Kenapa? Karena Nissan Magnite ini aslinya memang dibuat untuk flagshipnya Datsun, tapi karena Datsun akhirnya harus dimatikan, akhirnya Nissan memutuskan untuk menempelkan logonya di mobil ini. Tapi tetap sebagai turunan Datsun, mobil ini tampilannya agresif. Lihat dari bentuk headlampnya aja nih, sipit, khas mobil modern lah. Terus dia semuanya LED udah. Oh ya, sennya ada di sini dia. Sayangnya nih kedip-kedipnya nih, kalau misalnya dia bikinnya running DRL yang bergerak itu bakal keren banget sih. Cuman ini udah oke lah. Terus lanjut ke bagian DRL. DRL bentuknya juga keren lah, seperti khas yang sporty lah gini. Dia otomatis nyala ketika kontak dinyalakan. Lanjut ke samping, khas SUV juga terlihat di penggunaan over fender ini. Biasalah, hampir semua SUV atau mobil jenis crossover pasti menggunakan over fender ini di atas bumper. Oh ya, langsung aja nih ke pelek. Nih peleknya nih menurut gue sih keren banget sih. Gue suka sih sama bentuknya. Dia polis lah, two-tone polis, cuman desainnya tuh kayak kipas gitu. Oh iya, satu lagi nih detail kecil yang gue juga suka banget nih. Ini yang bagian menariknya. Mesin mobil ini sebenarnya berkubifikasi 1000 cc. Mesin 3 silinder 1000 cc. Kedengarannya emang gak istimewa. Tapi yang bikin menarik adalah yang saya bilang tadi, turbo. Ya, mobil ini dibekali turbo. Berkat penggunaan teknologi turbo ini, tenaga mesin ini melonjak signifikan. Daya maksimalnya mencapai 90 HP, ya 100 PS lah, pada 5000 rpm. Tapi yang lebih gila torsinya sampai 160 Nm. Ini tarikannya pasti berasa banget. Tapi karena dia digabungkan dengan transmisi CVT, kita lihat sebenarnya pengaruhnya seperti apa nih torsi yang sebesar itu. Ini cupnya udah pakai peredam panas juga, lumayan lah. Nih, kan ada yang aneh nih gua. Ini akinya merek apa nih? Excite, gue belum pernah dengar gua. Dari India kali ini. Interior mobil ini modern pastinya. Bisa dilihat dari nih bentuk dashboardnya yang kesan elegan juga didapat lah. Tapi paling suka nih bentuk AC-nya nih, kayak prisma gini, keren lah. Cuman ya gimana ya? Sayangnya nih, ini material ini terasa agak ada rasa-rasa apa ya? LCGC kali ya. Mungkin karena ini aslinya untuk Datsun, tapi ini sih plastik semua. Ini juga plastik, cuman ini ada motif yang menarik ya. Jadi dia kesannya kayak mewah sih. Cuman sih ini tetap dia ini juga sih, apa namanya, keras lah, plastik. Ini untuk tempat barang. Ya ada lampu juga di sini. Terus ini untuk tombol-tombolnya. Oh iya, untuk door lock posisinya ada di sini ya. Tuh, biasanya kan door lock itu posisinya ada di dekat pintu. Biasanya di sini.
Cuman dia posisinya di sini. Saya juga sempat cari ini di mana ini door lock, ternyata ada di sini. Di bagian door trim masih nih karet-karet keras yang ala-ala LCGC ini. Tapi dia tetap lah nih ada soft touch-nya, jadi kesan mewahnya masih dapet, nyaman juga ternyata dia modelnya. Oh ya, ada satu lagi nih yang rada nggak enak dilihat. Soal ergonomi, bangkunya memiliki ini pengatur ketinggian. Jadi untuk orang yang bertubuh pendek kayak saya, ini berguna banget nih tuh. Jadi tinggi kan. Nah, lainnya seperti biasa ada reclining. Terus setirnya juga dia udah tilt steering, jadi bisa diatur ketinggiannya. Desain joknya juga keren. Lihat tuh motifnya tuh. Jadi kayak menambah kesan sportinya. Dipadu sama apa nih, motif kayak gini lah yang mirip sama di door trim tadi ya. Terus dia desainnya juga tuh gini kayak mengapit kayak jok-jok racing gitu, model single bucket. Keren lah, ini sesuai sama karakter mobil ini sih, sporty, SUV sporty. Bagian tengah joknya juga bisa dibuka nih ternyata tuh, bisa buat cenderang, taruh tempat minum juga. Tapi ya jadinya cuma berdua sih. Kalau bertiga ya mau nggak mau ininya ditutup. Di steeringnya nih ada steering switchnya nih, banyak banget tombol-tombol nih di sini nih. Nah yang sebelah sini untuk mengakses menu di head unit. Sedangkan di sini tombol-tombol ini untuk mengakses menu di speedometer seperti trip meter dan lain-lain lah ya. Kalian udah tahu. Nah dari sini juga kita bisa mengakses untuk di sini ada cruise control. Mobil ini punya cruise control. Ini untuk mengaktifkan. Ini untuk mematikan cruise control bisa dari sini, tapi bisa juga dari steering switch. Terus kemudian secara otomatis mobil ini punya fitur stability control. Secara default stability control ini aktif. Cuman kalau kamu merasa stability control membatasi kemampuan driving kamu bisa mematikan stability control ini dari sini. Di sini juga ada pilihan untuk leveling lampu karena lampunya LED, jadi untuk tingkat ketinggian sorotnya kita bisa atur di sini. Dia ada 4 pilihan. Lanjut ke belakang. Bentuk lampu remnya juga dia khas SUV, terlihat padat gitu, tangguh. Cuman sayang nih lampu belakangnya dia masih pakai bolham, belum LED ini. Terus desain belakangnya juga dia apa ya, SUV banget lah, dia terlihat keker gitu kayaknya gitu. Apalagi ditambahin sama body kit di belakang ini yang menggunakan aksen silver. Terus ini kita kebenaran kali ini tuh yang pakai transmisi CVT. Oh ya, ada logo turbo juga nih di sini. Tahu lah artinya. Nah ini juga menarik nih, tulisan Magnite ini memberi kesan apa ya, mewah kali ya. Kita lihat kapasitas bagasinya. Kalau dilihat sini volumenya gede banget. Di bawah bagasi, alas bagasi ada ban serep. Ban serepnya ukurannya sama kayak ban yang dipakai, cuman dia kaleng. Untuk menambah kapasitas bagasi, jok baris belakang juga bisa dilipat. Konfigurasinya 60-40. Jadi kalau cuman perlu satu aja yang dilipat. Dua-duanya juga bisa sih. Wah, itu tuh tadi penjelasan tentang Nissan Magnite atau Magnite. Magnite ya. Itu kabar-kabar katanya bakal jadi SUV termurahnya Nissan ya? Nggak kabar-kabar, emang ini SUV termurah Nissan udah. Waduh, berapa sih harganya? Harganya 200 juta, nih paling murahnya tuh 208. Itu varian terendah, tapi transmisi manual. Kalau yang paling mahalnya tuh 238. Dia pakai Matic CVT, cocok gitu. Buat lo Matic tuh. Tapi tadi sepintas gue lihat depannya itu kayak
ngingetin gua sama Datsun banget ya. Oh iya, Lo bener. tahu ada info apa gak sih tentang ini? Bener, lu nggak salah sih. Oh, nggak Emang salah. depannya tuh Datsun banget dia, nggak kayak mobil Nissan lain kan yang Ah, V-Motion namanya kan kalau Gitu. Nissan itu tampilan depannya. Ini malah Datsun banget. Kenapa? Karena mobilnya aslinya emang dikembangin buat jadi flagship Datsun ternyata. oh gitu. Iya, cuman Datsunnya kan keburu dimatiin tuh. Iya. Sedangkan pengembangan mobil ini sudah di tahap akhir. Jadi Ya. gimana? Ya terus dijual sih. Terus dijual dengan Betul. label Nissan Dengan label kan. Nissan. Gitu deh. Untuk dapur pacu, Nissan Magnite dipercayakan pada mesin 1000 cc dengan konfigurasi 3 silinder. Namun yang membuatnya menarik tentu teknologi turbo yang diusungnya. Berkat itu, tenaga mobil ini mencapai 100 PS pada putaran 5000 rpm. Torsinya juga tak kalah mengagumkan, mencapai 160 Nm pada rentang 2800 sampai 3600 rpm. Tenaga ini bisa dibilang setara dengan mobil-mobil yang memiliki kubikasi mesin 1500 cc. Sementara untuk transmisinya dikawinkan dengan teknologi CVT. Sementara soal performa, digabungkan dengan transmisi CVT, akselerasi mobil ini di putaran bawah cenderung lemot. Ya, khas mobil CVT sih pastinya. Namun, tenaganya langsung sangat terasa di putaran menengah. Saya merasakan dorongan ini ketika melakukan akselerasi pada kecepatan 50 km per jam ke atas. Teknologi turbo yang diusungnya seakan mendorong performa mobil ini menjadi sangat signifikan. Rasanya sangat menyenangkan. Meski dengan suspensi yang cukup empuk, handling mobil ini masih cukup baik, terutama untuk melakukan manuver ketika melaju di jalan tol. Demikian kencan singkat kami bersama Nissan Magnite. Nantikan review kami selanjutnya. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe.